Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavors. Jubi sekarang mulai happening lagi setelah dijelaskan Amado di Boruto chapter 45. Ternyata hewan yang super kuat dan menakutkan ini adalah benih yang dibawa oleh para Otsutsuki ke setiap planet untuk ditanam di planet itu. Ternyata, makhluk luar biasa besar ini memiliki 5 fakta super unik di dalamnya. Apakah itu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Jubi atau ekor 10 adalah binatang super besar dan tinggi yang sangat kuat. Kekuatan Jubi bisa dikatakan adalah kekuatan yang jauh melebihi kekuatan Kurama. Bahkan Kurama bersama Gyuki atau Hachibi tetap masih kalah lawan Jubi yang masih belum sempurna. Seekor Jubi sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan suatu peradaban dari suatu pulau besar. Dan jika dia terus secara simultan menembakkan Bijudama, maka Jubi bisa menghancurkan seluruh peradaban di satu planet. Hebatnya lagi, ketika sudah aktif, Jubi ini juga terus menyerap cakra alam sekitar. Hal ini dikonfirmasi Naruto ketika bertarung pertama kali melawan Jubi, di mana dia mengatakan jika Jubi ini terus menyerap energi alam dalam jumlah yang masif, jauh lebih besar dibandingkan dengan Sagemode Naruto sekalipun. Ukuran Jubi juga tidak kalah besarnya. Jubi di bentuk pertamanya sudah berukuran jauh lebih besar daripada Kurama. Bahkan Kurama yang sudah begitu besar hanya seukuran matanya saja. Di bahasan saya sebelumnya, yang bisa teman-teman lihat linknya di atas, Jubi ini jika berdiri memiliki tinggi 1050 meter atau 1 km lebih dikit. Jangan tanya dari mana sumbernya ya, karena saya sudah jelaskan bahwa itu dari Naruto Kia. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan hitung sendiri. Tingginya mengalahkan Burj Khalifa di Dubai yang hanya setinggi 828 meter. Dan tinggi Jubi ini bisa dibandingkan dengan Susanoo Hagoromo atau Shinsu Senju Hashirama. Dari kisah Kaguya, kita hanya tahu kalau pohon cakra lahir dari meteor yang jatuh ke bumi jutaan tahun yang lalu. Ternyata sebenarnya, Jubi adalah benih untuk pohon cakra itu sendiri yang terungkap di chapter 45 manga Boruto. Jubi punya beberapa bentuk perubahan, mulai dari bentuk yang paling dasar yaitu seperti hewan buas, hingga bentuk selanjutnya yang merupakan bentuk seperti manusia. Tetapi, sebenarnya, bentuk asli dan terkuat dari Jubi justru adalah pohon cakra. Kenapa bisa begitu? Alasannya, karena pohon cakra menyerap cakra dan energi dari makhluk hidup di sekitarnya sampai habis. Jubi inilah yang dibawa oleh member Otsutsuki ke setiap planet. Jubi yang ditanam akan perlahan berakar, di mana akarnya itu akan menjalar sampai ke berbagai sudut planet, dan menyerap seluruh energi alam di planet itu. Sembari terus menyerap sampai selesai, buah cakra akan tumbuh, dan itulah yang akan dikonsumsi oleh para Otsutsuki. Ternyata, Jubi pun layaknya pecahannya, yaitu Biju, di mana ternyata Jubi juga memiliki banyak sekali jenisnya. Dan sudah terbukti jika Jubi yang ada di dimensi Jigen bukanlah Jubi yang disegel oleh Naruto dan Sasuke. Memang sih, ada beberapa perbedaan mendasar dari dua Jubi ini. Yang pertama adalah dari kelopak mata. Jubi yang sudah disegel Naruto dan Sasuke memiliki sobekan di beberapa sudut mata dengan jumlah sobekan sebanyak 4 sobekan. Sedangkan Jubi yang ada di dimensi Jigen atau Ishiki memiliki 10 sobekan di sekeliling matanya. Lalu bukti lain yang lebih kentara adalah gigi. Jubi yang disegel oleh Naruto dan Sasuke memiliki gigi yang sangat runcing dengan jumlah yang sangat banyak. Sedangkan Jubi yang dimiliki Ishiki memiliki gigi rapi, layaknya gigi manusia. Dan dari kulitnya pun terlihat Jubi yang disegel di bumi itu memiliki kulit tajam dan kasar, sedangkan Jubi di dimensi Jigen memiliki kulit yang halus seperti manusia. Dengan kata lain, bisa diambil kesimpulan jika Jubi itu pun memiliki bentuk unik masing-masing. Dan mungkin jumlah Jubi sangat banyak, karena disampaikan sebelumnya jika para Otsutsuki ketika menginvasi suatu planet akan membawa Jubi. Bentuk kelinci atau rabbit form ini sebenarnya adalah bentuk gabungan yang sesungguhnya dari Kaguya dan Jubi.
Mode ini berukuran sangat besar, di mana jika diukur dari kaki sampai kepala, tingginya mencapai 1.200 meter. Tentunya tingginya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Susanoo Hagoromo atau dengan Shinsu Senju. Bentuk ini juga dapat terbang, dan selain memiliki tubuh utama berupa monster kelinci, di berbagai sisinya juga muncul kepala 9 biju. Mode ini terjadi ketika Kaguya tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Naruto pernah menembakkan Rasengan 9 biju ke arah Kaguya, dan membuat Kaguya mencapai bentuk ini. Di bentuk ini sebenarnya tidak ada yang bisa menyerang fisik, karena apapun yang disentuh akan musnah. Jadi mode ini sangat berbahaya untuk dilawan, karena bisa menciptakan kehancuran kepada apapun yang disentuh. Untungnya, Rabbit Form Kaguya ini tidak berlangsung lama, karena Kaguya bisa perlahan mengendalikan dirinya kembali. Ada satu fakta unik tentang Jubi. Ternyata Jubi ini walaupun sudah diekstrak tubuh dan cakranya, untuk membangkitkannya kembali, tidak perlu dengan jumlah cakra sebesar sebelumnya. Hal ini terbukti ketika Hagoromo berhasil memisahkan tubuh inti Jubi, yaitu Gedomazo dari cakranya. Lalu cakra itu dipisah menjadi 9 biju. Nah, ketika Obito ingin membangkitkan kembali Jubi, Obito hanya perlu menangkap sebagian cakra para biju. Kebetulan untuk biju ekor 1-7 bisa ditangkap secara sepenuhnya, tapi cakra ekor 8 dan 9 hanya sebagian kecil saja yang diambil. Dan ternyata, itu saja sudah cukup untuk membangkitkan Jubi kembali ketika disatukan dengan Gedomazo. Misteri Jubi ini akan terus bergulir ke depannya. Kita masih menantikan Boruto Chapter 46 akan mengungkap hal baru, terutama tentang asal-usul Otsutsuki dan para Jubi. Itulah bahasan mengenai misteri Jubi ini. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.